teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai penyeleksian kondisi Pascal. Seperti apa penyeleksian kondisi pada Pascal? Mari kita lihat berikut ini. Subjektifnya adalah bahwa kita akan melihat terlebih dahulu pendahuluan dan kemudian statement if dan statement case, karena di dalam Pascal terdapat dua statement utama dalam penyeleksian kondisi, yaitu adalah if dan case. Hampir tiap program yang kompleks atau rumit mengandung suatu penyeleksian kondisi. Nah, dengan menyeleksi suatu kondisi, program dapat menentukan tindakan apa yang harus dikerjakan tergantung dari hasil kondisi yang diseleksi tersebut. Nah, dalam Pascal terdapat statement if dan juga statement case. Nah, bagaimana statement if? Yang akan dipelajari itu adalah if then else, dan if tersarang. Atau if di dalam if, atau biasa disebut dengan nested if. Nah, struktur dari statement if then atau if then else adalah seperti tampak di layar teman-teman semua, yaitu adalah statement if, yaitu adalah ungkapan ya, jika if ungkapan atau kondisi, then statement 1 ketika ungkapan tidak terpenuhi atau bernilai false, maka dia akan pindah ke else dan akan menjalankan statement di bawahnya. Jika ungkapan bernilai true, maka yang akan dijalankan adalah statement 1 ini. Ketika bernilai false, maka akan menjalankan statement else, yaitu adalah statement berikut ini. Ini merupakan diagram sintaks statement if. Nah, bagaimana dalam contoh penerapannya, programnya? Mari kita lihat berikut ini. Berikut ini merupakan contoh penerapan dari if atau kondisi di dalam Pascal. Nah, ini saya menggunakan editor online atau editor daring yang akan kita gunakan dalam Pascal. So, kita akan step by step atau langkah demi langkah, di mana kita menggunakan if saja, kemudian mungkin if atau if else, dan nanti ada nested if atau bersarang, dan muncul nanti adalah if if, dan else, seperti itu. Nah, biasanya saya gunakan ini adalah saya ubah terlebih dahulu dengan menggunakan program kondisi outputnya ya untuk judul program, kemudian saya gunakan usage GRT, dan begin adalah untuk clear screen ya, CLR ya, CR ya. Dan biasanya kalau teman-teman menggunakan versi yang standar atau desktop, itu dia harus ada readline ya, seperti ini. Nah, sekarang adalah gimana caranya if ketika terdapat satu angka, misalkan 70 itu dianggap lulus. Nah, di bawah 70 itu adalah tidak lulus. Maka kita deklarasikan terlebih dahulu ada variabel, dianggapnya adalah nilai. Misalkan tipe datanya adalah integer. Kemudian kita butuh juga lulus tidak lulus tadi adalah berupa string gitu ya, ket ya. Jadi keterangan ini adalah string yang dimana saya gunakan misalkan sebanyak 15 karakter yang ditemukan gitu ya, seperti itu. Nah, di sini clear screen, maka di sini adalah kita assignment terlebih dahulu yang dimana misalkan nilai berupa 70. Nah, ini masih menggunakan statik. Nah, teman-teman bisa menggunakan dinamis, yaitu ada dengan write-learn dan read-learn. Jadi bisa tanya jawab di inputan dari user. Nilai 70, kemudian kita berikan sebuah cetak terlebih dahulu gitu ya. Nilai ya, kan sini kita panggil variabelnya nilai ya, kita berikan jika ya, if, ingat statement saja, if nilai kurang dari 70 ya, then apa yang diberikan biasanya menggunakan begin, sini end, di koma ya, apa adalah cut ya, write learn cut ya. Nah, tapi ingat di sini bahwa cut belum dideklarasikan assignment-nya, sehingga di sini diberikan bahwa cut itu adalah lulus ya, seperti ini. Maka harusnya di sini kita berikan keterangan ya, kutip koma. Jadi cut itu nilainya dipanggil seperti ini. Maka kita jalankan.
Nah, nilai Anda 70. Ingat di sini ya, dia tidak ada keterangan lulus. Kenapa? Karena di sini 70 di sini, sedangkan ini kurang dari 70. Maka kalau kita berikan 71 di sini, baru dia muncul. Nah, teman-teman dapat lihat di sini bahwa ini terjadi kesalahan logika. Kenapa? Karena di sini adalah nilai kurang dari 70. 71 kurang dari 70 tidak ya. Maka dia adalah salah logika. Nah, itu jadi di dalam bahasa pemrograman itu mereka sudah tahu apakah dia nilai true atau false, sehingga yang benar adalah tandanya lebih dari. Jadi seandainya 71 ini gitu nilai lebih dari 70, maka dianggap lulus. Maka di sini tidak ada keterangan lulusnya, tapi karena dia di luar dari if-nya. Maka ketika kita jalankan atau running, maka dia keterangannya adalah lulus. Nah, kalau seandainya tadi 70, dia tidak menampilkan apa-apa. Ya, hanya menampilkan 70 saja, keterangannya tidak ada. Nah, maka ini bisa dilakukan dengan menggunakan if lagi. Ya, if nilai kurang dari sama dengan 70, then begin nya adalah tidak lulus. Maka di sini white line kita lihat dulu apakah ada kesalahan atau tidak ya. Nah, maka di sini langsung running bahwa keterangan nilai Anda 70 dan tidak lulus. Tapi bagaimana seandainya kalau nilainya 110 misalkan? Itu dianggapnya di atas 100 ya. Maka dianggapnya lulus ya. Maka di sini belum ada pembatasan. Jadi inilah if di dalam if. Nah, sebenarnya kalau seandainya nilainya tidak didefinisikan secara rinci, ini dapat saja dihapus hanya dengan menggunakan else. Ya, terlebih else saja. Jadi langsung menggunakan begin dan end koma. Tidak perlu lagi dengan kondisi. Kenapa? Karena ya ketika tidak memenuhi kondisi ini, maka yang dijalankan adalah pernyataan ini. Ya, sehingga langsung cut. Tidak lulus. Ya, lihat di sini terdapat else, syntax error expected else. Nah, jika terdapat else, ya secara umum n tidak menggunakan titik koma, ya seperti itu. Nah, kemudian kita cek lagi, anggap ini 10 nilainya. Nah ya, 10 tidak lulus. Jadi kalau seandainya ketemu ada else, ya itu n-nya tidak titik koma, tapi hanya n saja. Itu adalah struktur yang digunakan dalam Pascal dalam if. Nah, untuk seandainya jika ini mau dibatasi ya, jadi misalkan nilai lebih dari 70 misalkan ya, n dan nilai kurang dari sama dengan 100, dan maka dia lulus. Nah, jadi kalau seandainya nilainya misalkan kan masih ada 0 sampai sekian, maka kita gunakan adalah menggunakan else if ya, nilai lebih dari sama dengan 0 n nilai kurang dari sama dengan 70, then begin end. Apa yang dilaksanakan bahwa cut titik 2 sama dengan tidak lulus, right line keterangan cut. Nah, else-nya ini bisa jadi ketika nanti diinput oleh user adalah misalkan nilainya 110. Nah, berarti tanda kutip adalah right line Anda salah input.
gitu. Jadi di sini ada pembatasan. Jadi dengan menggunakan operator AND, nilai lebih dari 70 sampai nilai kurang dari 100 itu nilainya adalah lulus dan keterangan adalah lulus nilai 70. Else if nilai lebih besar sama dengan 0 dan nilainya kurang dari sama dengan 70, maka dia tidak lulus. Nah, seandainya ini 110, maka dia salah input. Nah, sekarang coba kita lihat 10 dulu, nilainya berapa? Ya, bisa lihat bahwa ada terdapat kesalahan 22,8. Jadi kalau terdapat error jangan panik terlebih dahulu. Kita cek kira-kira kesalahannya apa terlebih dahulu ya. Jadi sini adalah syntax error ya. Expected found berarti. Oke, mungkin seperti ini. Kita lihat lagi. Ya, 10 tidak lulus. Kenapa? Karena 10 itu berada di rentang 10 sampai 70. Nah, sekarang kalau kita ganti nilainya 75. Maka dia lulus. Nah, sekarang kalau seandainya kita masukkan nilainya itu adalah 110 ya, maka otomatis nilai Anda 110, Anda salah input ya. Jadi tidak dalam rentang kondisi 70 sampai 100 dan 0 sampai 70. Inilah sebenarnya if bersarang. Jadi ada if, else if dan else seperti itu. Jadi kalau else-nya ada mau lebih details lagi, if-nya cuma satu, else if berapa sampai berapa, else if lagi. Nah, misalkan mau dibatasi ini adalah nilainya A ya. Kemudian di sini tidak 70 tapi di sini 60 sampai dari 70 adalah nilainya B. Ya. Nah, kemudian kita masukin lagi else if ya gitu. Jadi selain itu adalah else tapi else yang lebih banyak, else if yang lebih banyak ya. Nilai misalkan lebih dari sama dengan 41 ya, n nilai kurang dari 60, then di begin ada n lagi sini, cut-nya adalah C, berarti right len keterangan cut di koma. Ini kita running lagi ya. Ingat di sini ada milih katanya, lihat beberapa 20,11 ya, 20,11. Kita lihat apa kesalahannya dan juga error identifier not found milih, dia bilang. Nah, ini dia nilai ya. Nah, 110 salah input ya. Maka kita cek lagi, misalkan nilainya adalah 50, dia adalah C. Kemudian nilainya misalkan 90, nilainya pasti A ya. Kemudian seandainya dia misalkan 65, berarti dia harusnya B. Nah, inilah contoh dari pemrograman if di dalam Pascal. Semoga berguna. Terima kasih.